Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari buka bersama saya dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Kitab Injil Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Saya akan bacakan bagi saudara-saudari sekalian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Yesus. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 poin penting yang akan saya bagikan bagi saudara-saudari sekalian. Poin yang pertama, selalu ingat dan pandang Yesus. Poin yang kedua, percayalah bahwa kuasa Yesus jauh lebih besar daripada masalahmu. Dan poin yang ketiga, selesaikan masalah-masalahmu bersama Yesus. Mari buka bersama saya dalam kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-23. Kitab Efesus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-23. Saya akan bacakan bagi saudara-saudari sekalian. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus
dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih sekalian, mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mari kami mohon Engkau menyempurnakan segala firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan kerjakanlah seperti apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Raja yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya cuma pelayan Tuhan yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus dilakukan. Haleluya. Puji nama Tuhan.